Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa gereja Katolik dan gereja Protestan berbeda dalam memandang dosa? Mengapa dalam Katolik ada pengakuan dosa melalui imam, sementara dalam Protestan cukup mengaku langsung kepada Tuhan? Perbedaan ini bukan sekadar soal praktik, tetapi menyangkut cara pandang teologis yang dalam, menyentuh akar iman, tradisi, dan ajaran yang sudah berusia berabad-abad. Hari ini kita akan membahas dengan lengkap, mendalam, dan jujur mengenai perbedaan pandangan Katolik dan Protestan terhadap dosa. Dosa bukan hanya pelanggaran, tapi juga sebuah relasi yang rusak. Mari kita gali lebih dalam, bagaimana Katolik dan Protestan memahami dosa, dan apa dampaknya bagi kehidupan iman kita. Perbedaan Katolik dan Protestan adalah salah satu tema yang selalu menarik, khususnya ketika membahas topik sensitif seperti dosa. Karena dosa adalah realitas universal. Semua manusia mengalaminya, semua orang bergumul dengannya, dan semua tradisi Kristen berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana kita diperdamaikan dengan Allah? Dalam iman Katolik, dosa dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, sekaligus melukai relasi kita dengan Tuhan, sesama, bahkan diri sendiri. Katolik membedakan dosa menjadi dosa berat, mortal sin, dan dosa ringan, venial sin. Sementara itu, dalam banyak denominasi Protestan, dosa lebih yang dipandang sebagai kondisi manusia yang jatuh, yang hanya bisa ditebus melalui iman kepada Kristus, bukan melalui sakramen atau pengakuan melalui imam. Perbedaan ini menciptakan pendekatan teologis, liturgis, dan spiritual yang berbeda. Dalam pendahuluan ini, kita akan melihat 3 hal utama. 1. Mengapa dosa menjadi tema utama dalam iman Kristen? Karena inti dari Injil adalah keselamatan dari dosa. 2. Latar belakang historis perbedaan Katolik Protestan. Reformasi abad ke-16 yang dipimpin Martin Luther, John Calvin, dan tokoh-tokoh lainnya membuka perdebatan tentang dosa, pengampunan, dan keselamatan. 3. Tujuan pembahasan kita. Bukan untuk memperdebatkan mana yang benar atau salah, tetapi untuk memahami dengan lebih jernih, mendalam, dan penuh hormat. Bagian 4. Konsekuensi dosa. Bagi Katolik mengajarkan bahwa dosa membawa 2 akibat. 1. Hukuman kekal, jika dosa berat tidak bertobat. 2. Hukuman sementara yang bisa ditebus melalui tobat, amal kasih dan indulgensi. Bagi Protestan menekankan bahwa akibat dosa adalah kematian kekal jika tidak ada iman kepada Kristus. Namun sekali seseorang menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, keselamatan tidak dapat hilang. Paham once saved, always saved pada sebagian denominasi. Perbedaan penting, Katolik mengakui proses pemurnian di api, penyucian, purgatorium, sementara Protestan menolaknya. Bagian 5. Praktik pertobatan dan kehidupan kudus. Bagi Katolik, pertobatan adalah proses seumur hidup. Sakramen, doa, puasa, dan amal kasih adalah cara nyata melawan dosa. Gereja menekankan kerja sama manusia dengan rahmat Allah. Bagi Protestan, pertobatan dipandang sebagai perubahan hati yang radikal ketika menerima Kristus, yang kemudian diwujudkan dalam hidup baru. Hidup kudus bukan syarat keselamatan, tetapi buah dari iman sejati. Bagian 6. Doing social and structural. Gereja Katolik mengembangkan konsep dosa sosial, yakni dosa yang terwujud dalam struktur ketidakadilan, korupsi, penindasan, diskriminasi. Gereja mendorong umat untuk melawan dosa bukan hanya dalam diri, tetapi juga dalam masyarakat. Dalam banyak denominasi Protestan, fokus lebih pada dosa pribadi dan hubungan langsung dengan Allah. Namun, aliran teologi modern seperti Liberation Theology di Protestan juga menekankan keadilan sosial. Bagian 7. Perspektif eskatologis akhir zaman. Katolik menekankan bahwa pada pengadilan terakhir, semua dosa akan diadili secara adil. Pertobatan dan sakramen menjadi persiapan menuju kehidupan kekal. Protestan juga percaya pada pengadilan terakhir, tetapi menekankan bahwa iman kepada Kristus menjadi dasar keselamatan. Fokusnya bukan pada sakramen, melainkan pada keyakinan pribadi akan janji keselamatan. Penutup, saudara-saudari, setelah kita menelusuri begitu panjang perjalanan pemahaman tentang dosa, baik dari sudut pandang Katolik maupun Protestan, kita bisa melihat bahwa kedua tradisi sama-sama serius terhadap dosa, tetapi berbeda dalam cara memahami dan menanggapi dosa. Katolik menekankan dosa sebagai pelanggaran relasi dengan Allah dan gereja, yang disembuhkan melalui sakramen-sakramen, khususnya tobat, ekaristi, serta pembedaan antara dosa berat dan ringan. Gereja Katolik memandang dosa tidak hanya persoalan individu, tetapi juga bersifat sosial dan struktural. Protestan
menekankan dosa sebagai kondisi natur manusia yang rusak sejak kejatuhan. Adam, solusinya terletak pada iman pribadi kepada Kristus dan anugerah Allah semata, sola gratia, sola fide. Sakramen tidak dipandang sebagai jalan penghapusan dosa, tetapi sebagai tanda iman. Dengan demikian, walaupun berbeda jalur teologis, keduanya tetap sama-sama mengajarkan bahwa dosa itu nyata, serius, dan hanya Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita dari kuasanya. Kesimpulan, saudara-saudari, setelah kita menelusuri begitu panjang perjalanan pemahaman tentang dosa, baik dari sudut pandang Katolik maupun Protestan, kita bisa melihat bahwa kedua tradisi sama-sama serius terhadap dosa, tetapi berbeda dalam cara memahami dan menanggapi dosa. Katolik menekankan dosa sebagai pelanggaran relasi dengan Allah dan gereja yang disembuhkan melalui sakramen-sakramen, khususnya tobat ekaristi, serta pembedaan antara dosa berat dan ringan. Gereja Katolik memandang dosa tidak hanya persoalan individu, tetapi juga bersifat sosial dan struktural. Protestan menekankan dosa sebagai kondisi natur manusia yang rusak sejak kejatuhan. Adam, solusinya terletak pada iman pribadi kepada Kristus dan anugerah Allah semata, sola gratia, sola fide. Sakramen tidak dipandang sebagai jalan penghapusan dosa, tetapi sebagai tanda iman. Dan dengan demikian, walaupun berbeda jalur teologis, keduanya tetap sama-sama mengajarkan bahwa dosa itu nyata, serius, dan hanya Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita dari kuasanya. Penutup, saudara-saudari, perbedaan ini mengingatkan kita bahwa iman tidak pernah lepas dari perenungan mendalam. Apakah dosa hanya kita pahami sebagai kelemahan moral pribadi, atau sebagai luka yang melukai tubuh Kristus, yaitu gereja? Dalam Katolik, kita dipanggil untuk mengaku dosa, bertobat, dan kembali dalam pelukan Allah melalui sakramen. Dalam Protestan, kita diajak untuk percaya penuh pada karya Kristus di kayu salib sebagai jaminan pengampunan. Mungkin kita berbeda dalam jalur, tetapi tujuan akhirnya sama, hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa dan setia mengikuti Yesus Kristus. Mari kita renungkan ayat ini. Roma 3:23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan kehendaknya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat ini menyatukan kita. Semua manusia berdosa, tetapi hanya kasih karunia Kristus yang mampu menyelamatkan. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih cenderung melihat dosa dari perspektif relasi dengan Allah, Gerigen seperti dalam Katolik, atau dari sisi iman pribadi dan anugerah seperti yang ditekankan Protestan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi sehat dan saling memperkaya iman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang terbantu memahami perbedaan iman dengan cara yang damai, bijaksana, dan penuh kasih. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga video ini membawa berkat dan membuka wawasan kita untuk semakin mencintai Kristus di atas segalanya. Terima kasih.